Shalom fams, apa kabar semuanya? Welcome to Master Plan Youth Online Service. Online service kita kali ini akan dilayani oleh Kak Echa Sumantri dengan tema Giving My Best, di mana kita akan belajar melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beribadah bersama, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, EHF kita masih dilaksanakan via Zoom meeting. Link akan di-share di grup Master Plan, jadi jangan lupa dicek ya guys. Yang kedua, persembahan maupun perpuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca atau di scan barcode ini ya, bisa melalui OVO, Dana maupun GoPay. Pengumuman yang ketiga, ibadah Master Plan Youth Online Service minggu depan akan dilayani oleh youth pastor kita Karendi Chandra Dinata dengan tema Free from Sin and Religious Pride. Pengumuman terakhir, tetap stay at home bila tidak ada kepentingan di luar rumah, dan yang sudah bisa beraktivitas di luar, jaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekarang kita mau masuk ibadah lebih dalam lagi. Mari siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kasih ya Bapa, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sampai sore ini kami boleh ibadah bareng-bareng Tuhan, walaupun masih lewat online Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu bekerja dimanapun dan kapanpun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di mana setiap anak-anak-Mu ada Tuhan, dan kami mohon jamahan-Mu Tuhan, kami mohon urapan-Mu Tuhan buat kami pribadi Tuhan, setiap kami masing-masing Tuhan. Temui kami lagi Tuhan, jamah kami lagi Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa mengalami Engkau secara pribadi Tuhan, dan hanya itu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat ibadah hari ini juga Tuhan, berkati Kak Echa Sumantri yang akan membawakan firman Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur ya Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini bisa benar-benar berakar, bertumbuh, dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami gak sempurna Tuhan, dan kami gak bisa melakukan apapun Tuhan, tapi satu yang kami percaya bahwa Bapa kami adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kami dan yang akan menolong kami terus untuk bangkit, untuk menang, untuk menjalani kehidupan kami sepenuhnya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan, biar kami yang terbatas ini Tuhan jamah dengan Tuhan yang gak terbatas dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Tuhan, layak dipuji. Berarti kami sungguh Indah kau indah. ingat, oh, sembah sembah yang layak disembah Tuhan, layak ditinggikan. Setiap hati Tuhan. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved Love me. Don't break my heart so I'll break yours. everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity, I see the King of glory, You're coming on the clouds with fire. The whole world shakes. The whole world shakes. Yeah.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Oh, I see a new revival. Oh, stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Beri jadi doa dan kerendahan hati kami Tuhan. Buat Tuhan selalu pulihkan hati kami, selalu tolong hati kami Tuhan, karena kami nggak pernah mampu sendiri Tuhan. Biar kami selalu sadar dan selalu kembali lagi pada rencana awal-Mu Tuhan. Itu hanya untuk kerajaan-Mu Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ajar kami lagi Tuhan untuk semakin mengasihi sesama, benar-benar mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Biar apa yang menjadi pujian kami hari ini menjadi doa pribadi kami masing-masing Tuhan. Jadi kerinduan hati kami yang terdalam Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Bismillah untuk mulai nama-Mu Tuhan. Oh, hear my heart and make it clean. Oh, Open up my eyes to the things I see. show me how to love like You have loved me. Make my heart so always Yours. Oh, Everything I am for Your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna
semuanya, yuk kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, makasih karena kami masih bisa beribadah, karena kami masih bisa berkumpul sebagai saudara-saudari seiman, meskipun kami saat ini terpisah tempat, bahkan waktu. Tapi kami berdoa hadirat-Mu menyatukan kami. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati yang selalu lapar dan haus akan Engkau. Bicara Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Kami sayang sama Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya percaya sebagian gak sempurna, saya pun saat ini gak sempurna. Bersyukur kasih Yesus sempurna. Bersyukur cintanya gak pernah gagal. Om Amos, Tante Gina, terima kasih banyak kepercayaannya. Kak Randy dan istri dan teman-teman Master Plan, thank you so much untuk kepercayaannya dan kebersamaannya. Rasanya baru kemarin main drum di sana terus mati lampu ya. Rasanya baru kemarin juga ketemu teman-teman hari Minggu. Well, berbulan-bulan ini begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak kesedihan, dan sampai sekarang masih banyak kebingungan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mestinya kita nggak perlu bingung, kita berserah aja, berpegang aja sama Tuhan ya. Jangan ikut-ikutan tren kebingungan di luar sana. Jangan ikut-ikutan tren menyalah-nyalahkan keadaan, bahkan mengutuki tahun 2020. No, kami percaya, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari adalah harinya Tuhan Yesus. Kita percaya tahun ini tahun yang penuh berkat. Meskipun di luar sana terjadi seperti itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus berdaulat di atas segalanya. Ada amin? Well, saya diberikan tema Giving My Best, memberikan yang terbaik. Ini tema bulanan ya. Ini tema yang luar biasa banget. Karena, banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus tapi sukses. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sometimes kita bertanya, kok bisa sukses ya belum kenal Tuhan Yesus? Belum pernah baca Alkitab kok sukses ya? Ya simply karena mereka memberikan yang terbaik. Dan sebaliknya kenapa banyak anak-anak Tuhan yang belum sukses? Yang sorry to say, biasa-biasa aja. Saya nggak bicara tentang harta. Saya bicara tentang seberapa besar dampak, kemampuan yang bisa dikembangkan, karunia, talenta. Dan sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang masih di situ-situ aja. Kenapa? Ya karena mereka nggak memberikan yang terbaik. Itu aja alasannya. Mereka nggak berlatih sungguh-sungguh, mereka nggak belajar sungguh-sungguh. Mereka terlalu mengandalkan kasih karunia. Ini akan kita bahas hari ini. Kita memberi yang terbaik. Ada 2 poin yang saya catat. Pertama, karena sadar akan nilai diri kita. Sebagai musisi, saya mau dibayar murah sekalipun, nggak dibayar sekalipun, ngiringin penyanyi yang mohon maaf seamatir apapun, saya akan tetap memberikan yang terbaik. Karena itu jadi diri saya. Dan saya nggak mau itu berubah terpengaruh kondisi orang lain. Gue jadi musisi terbaik kalau gue ngiringin penyanyi terbaik. Kalau gue ngiringin penyanyi yang kurang baik, gue jadi musisi yang kurang baik. Itu labil banget teman-teman. Ini menyadari nilai diri kita. Of course, nilai diri kita di dalam Tuhan Yesus. Memang kita nggak akan pernah bisa lari dari dia. Kedua, kita memberi yang terbaik karena apa? Karena cinta. Cinta itu bisa menambah kemampuan seseorang. Percaya nggak percaya? Yang malas bangun pagi, naksir seseorang tiba-tiba bangun subuh, bos. Yang nggak bisa main gitar, tiba-tiba bisa main gitar, bisa bikin lagu lagi. Kalau lagi jatuh cinta. Makanya orang jatuh cinta tuh bahaya. Bahaya banget. Ada istilah cinta gila. Dan belakangan ini ada istilah yang saya nggak suka banget, budak cinta. Wah. Bahkan ada yang bilang, Tuhan Yesus itu jadi bucin loh buat kamu, itu ngaco banget, bos. Budak itu ya diperbudak, nggak punya kemerdekaan. Sedangkan Alkitab mencatat Allah adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. So, jangan anggap Yesus jadi bucin kita. Dan kita pun nggak perlu jadi bucinnya Tuhan Yesus. Budak tuh nggak mendapatkan hak yang dia harus terima gitu. Kita dari Tuhan Yesus dapat segalanya yang terbaik. Wow. Kita udah jadi sahabatnya Tuhan Yesus, teman-teman. Kita harus siap-siap jadi mempelainya nih, semakin serupa dengan dia. Again, cinta bisa menambah kapasitas seseorang. Kita memberi yang terbaik karena kita cinta Tuhan Yesus. Dan misalnya kemampuan kita masih di 5, kita rela berusaha yang terbaik supaya sampai 10. Demi memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam bahasa sehari-hari, jangan bikin malu nama Tuhan. Jangan ngaku-ngaku anak Tuhan tapi gak kasih yang terbaik gitu. Kasihan Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Master Plan Youth, bos. Saya berharap dapat ayat yang lebih spektakuler, yang teman-teman jarang baca. Atau dalam bahasa Ibraninya gitu. Tapi Roh Kudus kasih ayat ini buat saya, dan saya pikir dalam Alkitab nggak ada ya ayat yang lebih keren dari ayat lain. Yohanes 3 ayat 16 pun kita baca berulang kali akan dapat kesan yang berbeda. Akan dapat pemahaman yang semakin dalam. Tidak terkecuali ayat ini, saya percaya sebagian dari teman-teman hafal. Tapi yuk kita baca sekali lagi. Supaya Roh Kudus bisa menyikapkan hal yang baru untuk kita. Buat saya juga hari ini. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segenap hatimu, artinya apa sih? Dengan segenap kekuatan kita. Usaha yang terbaik. Ini kita nggak berikan untuk orang lain nih. Kita berikan hanya untuk Tuhan. Para istri di sini, mungkin belum menikah ya, bahkan masih single, saya minta maaf. Sepertinya ini agak salah. Tapi nanti teman-teman akan mengerti jika sudah menikah ya. Seorang istri akan memberikan masakan yang terbaik untuk suaminya, yang dia nggak kasih buat suami tetangganya, gitu. Bukan berarti dia pilih kasih, enggak. Tapi itu privilege kita sebagai orang yang paling disayang. So, bicara memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tentunya ini harus yang benar-benar terbaik, yang kita nggak pernah kasih buat orang lain. Standarnya makin naik nih. Pola pikir, kedewasaannya, kemampuannya, harus yang terbaik. Wow, ini kelas berat. Ini kelas berat. Kenapa Alkitab menulis seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Karena gini, kalau buat manusia jadi labil, ya nggak? Jadi kalau dia lagi asik sama gue kasih yang terbaik nih. Tapi kalau dia lagi nyolot, biasa-biasa aja deh. Kalau dia lagi ngangenin, lagi sayang banget, unyu gitu, aku kasih yang terbaik. Tapi kalau dia lagi bikin aku bete, gak usah yang terbaik-terbaik banget lah, biasa-biasa aja, biar dia nyadar kesalahan dia gitu. Manusia memang mengecewakan, saya pun mengecewakan. Tapi Yesus gak pernah mengecewakan. Yesus itu stabil banget. Gak pernah berkurang kasihnya, gak perlu ditambah, udah luar biasa. Sehingga kita gak punya alasan untuk mengurangi standar kita sama Tuhan. Harusnya dinaikin terus. Memberikan yang terbaik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Faktanya, untuk manusia kita memberikan yang terbaik kok. Ya, paling gampang deh saya mau live sama Om Amos gitu, waktu itu. Om Amos tuh sosok gembala yang saya respect banget. Saya kasih waktu yang terbaik, pencahayaan yang terbaik gitu. Saya main sama nama-nama besar kayak Erwin Gutawa, DMS. Saya kasih yang terbaik kemampuan saya. Tapi ternyata, buat Tuhan, harus yang lebih baik lagi. Ini berbicara berbagai macam aspek. Mulai dari penampilan fisik, sampai hati. Sampai usaha yang kita lakukan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Penyembahan itu bicara tentang ketaatan. Penyembahan bicara tentang penghormatan. Makanya saya nggak setuju kalau ada singer gereja yang suaranya fals. Terus bilang, yang penting kan hatinya. Yang penting gue menyembah. Guys, menyembah itu nggak hanya menyanyi dan main musik. Saya yakin sebagian tahu ini. Menyembah tuh nggak cuma musik. Menyembah nggak cuma bicara tentang lagu atau lirik. Menyembah tuh sekali lagi ketaatan, penghormatan. Jadi misalnya teman-teman pengen pelayanan, pengen jadi penyembah, nggak harus jadi tim musik, nggak harus jadi tim pemuji gitu. Karena menyembah tuh banyak sekali gitu teman-teman. Kalian di kantor memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menjangkau jiwa, itu pun penyembahan. Di kampus, jadi teladan, datang tepat waktu, nggak ikut pergaulan yang rusak, itu penyembahan kita buat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hormat sama Tuhan Yesus, kita pasti mau belajar untuk mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Jadi para singers, para musisi, ingat, kita menyembah dengan suara kita, dengan instrumen kita. Pastikan berikan yang terbaik. Jangan tolerir kesalahan. Kita menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saya pemusik, saya akan fokus ke situ ya. Saya nggak mau tahu soal bidang lain, tapi saya percaya tim pendoa syafaat, Asher, multimedia, emang harus kasih yang terbaik juga buat Tuhan. Karena itu penyembahan kalian. Sorry ya, jangan selalu bilang hati yang penting nih, hati. Tuhan yang saya berikan belum yang terbaik nih, tapi Tuhan lihat hati saya. Loh, kalau hatinya mau kasih yang terbaik, pasti yang kita berikan, dampaknya nyatanya yang terbaik, teman-teman. Hati ini nggak bisa dibohongin. Kalau hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, that's it, udah. Yang keluar pasti yang terbaik, kalau ada usahanya. Memberikan yang terbaik, ini kata kuncinya hari ini. Hashtag memberikan yang terbaik. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam apa? Pelayanan kita. Dalam pekerjaan. Dalam media sosial. Wow, apa nih maksudnya? You know,
Saya percaya media sosial diciptakan Tuhan Yesus. Setan manusia nggak mungkin punya ide sekeren ini ya, bikin Instagram, bikin Twitter dan lain-lain. TikTok saya nggak tahu sih. Main TikTok dosa nggak sih anak Tuhan menurut kalian teman-teman? Menurut saya sih ya, bukan menurut saya ya. Hidup ini bukan menurut saya, tapi menurut firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan tapi nggak semuanya membangun. So, kalau dari TikTok bisa dapat jiwa, keren gitu. Tapi kalau di TikTok mohon maaf, pamer badan, pamer gerakan-gerakan yang tidak senonoh, ikutan ngomong jorok, pakai background lagu-lagu yang lirik yang nggak membangun, ya ngapain gitu kan. Same thing, apapun media sosial, kita udah kasih yang terbaik belum? Anak Tuhan tuh nggak boleh males. Kalau main Instagram ya berikan yang terbaik. You know, ini contoh ekstrim ya. Bisa aja sih Roh Kudus suruh kita foto tembok putih polos gitu, kita post dan 10 orang ngeliat postingan itu bertobat. Bisa aja ya. Roh Kudus nggak terbatas, jangan dibatas-batasin. Tapi umumnya butuh effort yang luar biasa dari kita. Kita butuh kasih yang terbaik. Kalau kalian posting foto atau video lah, nyanyi, berikan suara yang terbaik. Kalau posting foto, berikan resolusi yang terbaik. Foto pemandangan tuh yang bagus gitu, kecuali mau ngelawak ya. Ini saya bicara secara general. Sudahkah kita memberikan yang terbaik di media sosial kita? Image sebagai anak Tuhan apa yang mau kita bangun di media sosial kita? Ya, apakah kita yang cuek kalau typo, ngasal-ngasal ngetiknya, bahasa Inggrisnya salah-salah? Enggak dong mestinya. Kita anak Tuhan, gak boleh bikin malu Tuhan Yesus. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam hubungan kita dengan sesama? Sebagai anak sama orang tua. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam membina hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Wow, ini paling penting. Kita akan bahas lebih lanjut. Untuk bisa memberikan yang terbaik, saya dan teman-teman, kita perlu sekali lagi mengingat dan memahami. Mengingat dan memahami. Bukan cuma diingat, tapi dipahami, dingertiin, dimaknai nih. Bahwa setiap dari kita, saya dan teman-teman, diciptakan untuk sebuah tujuan yang spesifik. Tujuan yang ilahi. So, saya berdoa nggak ada lagi anak-anak Tuhan yang buat apa aku diciptakan di dunia, aku ini biasa-biasa aja. Aku iri melihat kehidupan orang lain. Main Instagram kebanyakan sih yang iri lah. Anak Tuhan itu diciptakan spesial. Kalau kita minder, kalau kita ngerasa nggak berarti, itu bukan sekedar dosa buat saya sih. Itu mendukakan hati Bapa, teman-teman. Karena sekali lagi kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang spesifik, tujuan yang ilahi. Wow. Kita perlu ngerti ini. Dan saya percaya pemaknaan yang benar gak akan membuat kita sombong. No. Sebaliknya membuat kita semakin bersyukur. Sebaliknya membuat kita akan semakin mengerti bahwa rancangan Tuhan itu dahsyat. Gak ada anak Tuhan yang biasa-biasa aja. Dan sekali lagi saya gak bicara tentang harta atau jabatan. Tapi saya bicara tentang dampak, buahnya. Ada 2 ayat untuk teman-teman, untuk kita semua menguatkan akan hal ini. Filipi 1 ayat 22. Ceritanya Paulus lagi kebingungan nih, mau hidup atau mau mati gitu kan. Ya nggak bingung sih pasti. Cuman maksudnya dia memberikan pemikiran ini saya pikir luar biasa, supaya kita juga bisa berpikir, buat apa kita hidup di dunia gitu, kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Exactly, buah. Memberikan yang terbaik, buahnya itu penting banget. Memberikan yang terbaik nggak cukup dalam perkataan, nggak cukup dalam caption aja. Buahnya penting teman-teman. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan bicara apa sih? Kebutuhan. Banyak anak Tuhan suka makan. Jadi nggak apa-apa lah. Hashtagnya di bumi seperti di surga. Pulang gereja makan. Banyak anak Tuhan semangat ke gereja bukan semangat ibadahnya, semangat pulang gerejanya mau cari makan sama teman-temannya. Ya kan? Kalau jalan Sabang 24 jam tuh pulang gereja pasti, waduh, ramai banget tuh makanan kan. Atau ceker enak banget. Anyway, makanan bicara kebutuhan. Gokil sih, Yesus bilang melakukan kehendak Bapa itu kebutuhan. Wow. Sekarang saya dan teman-teman, ini buat saya juga. Kehendak Bapa tuh udah jadi apa sih buat hidup kita? Apakah jadi beban? Apakah jadi kewajiban? Apakah sekedar tanggung jawab? Apakah mulai jadi kesukaan? Bahkan jadi kebutuhan. Melakukan firman Tuhan tuh udah jadi kebutuhan buat gue gitu. Keren banget ya kalau bisa ngomong gitu ya. Taat sama Tuhan Yesus tuh bukan sekedar tanggung jawab, tapi ya gue butuh aja gitu.
Kalau gue nggak taat sama Tuhan Yesus, badan gue gatel-gatel gitu, ada yang salah dengan hidup gue. Wow. Yesus mau bawa kita ke level ini, teman-teman. Makanan saya dan teman-teman, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus kita. Of course, kita ini utusan. Kita ini warga kerajaan surga yang ditempatkan di bumi. Nggak apa-apa, nggak ada yang amin. Sekali lagi, kita warga kerajaan surga yang ditempatkan di bumi. So, kita di sini cuma numpang sementara. Kalau ada air mata kesedihan, berdoalah supaya kuat. Sementara aja kok. Saya juga baru sedih banget. Saya selalu teringat papa saya. Begitu banyak hal yang ingin saya share sama papa. So, teman-teman yang lagi nonton ibadah ini sebelah ayahnya, langsung dipeluk, langsung dicium ya. Lakukan itu untuk saya dan untuk Tuhan Yesus ya. Dan kemarin juga kami baru kehilangan untuk kedua kalinya baby kami. Sedih banget. Jadi papa sekarang udah punya 2 cucu di surga. Well, dunia ini sementara, teman-teman. Surga kekal nanti bersama Yesus. Jadi kalau ada kesedihan, ada pergumulan, ada permasalahan, kuatkan hatimu. Ya, Roh Kudus berikan kekuatan penghiburan. Sementara aja, bos. Gak bakal lama kok di sini. Melakukan kehendak Tuhan Yesus jadi kebutuhan, itu luar biasa banget. Yuk, masuk ke level itu. Jadi kita melakukan firman bukan karena takut masuk neraka. Kita melakukan firman karena kita cinta banget sama Tuhan Yesus. Yang udah pacaran pasti ngerti deh. Ngelakuin sesuatu buat pacar kita tuh, wow, gak ada beban gitu. Kayak ya natural aja, emang gue pengen nyenengin dia. Oke lah, capek, effortnya berjam-jam gitu, tapi pas nyampe ketemu dia, lihat muka dia seneng, kita bawain sesuatu, wah udah kebayar semua, lupa semua. So, pastikan kita mengerti bahwa Yesus itu layak dicintai. Yesus gak pernah jahat sama kita. Kita harus memberikan yang terbaik buat dia. Ada 2 hal yang Roh Kudus taruh secara singkat. Memberikan yang terbaik dalam apa sih? Pertama, dalam pengenalan dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Of course, butuh usaha. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk membangun dan menjaga hubungan kita sama Tuhan Yesus? Pengorbanan apa saja yang teman-teman sudah lakukan? Penyembahan bicara pengorbanan. Penyembahan itu omong kosong kalau nggak ada yang dikorbankan. Kita ke gereja pengorbanan, sebagian besar masih ngantuk, sebagian besar waktu keluarga kita korbankan buat Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, itu bukan jadi beban, tapi jadi kebutuhan, jadi sukacita buat kita. So, dalam hal mendekat sama Tuhan Yesus, apa usaha yang teman-teman sudah lakukan? Pengorbanan apa yang sudah kalian lakukan? Apakah bangun lebih pagi? Apakah mengurangi waktu-waktu main games atau nonton YouTube kalian? Apakah kita bersedia Netflix ada 10 season, belum nyampe 10 kita pause dulu, kita baca Alkitab, kita spend waktu sama Tuhan Yesus? It's hard. Tapi kalau kita cinta, nggak sesulit itu, teman-teman. Pengorbanan apa sih? Pengorbanan yang bicara tuh waktu. Pengorbanan apa lagi? Pergaulan kita, bahkan pasangan kita. Gini ya, teman-teman. Jangan terlalu takut dengan kata-kata dipakai setan gitu. Karena memang faktanya hidup ini, kalau nggak dipakai Tuhan, dipakai setan. Simple. So, banyak orang-orang yang ditempatkan dalam hidup kita, Tuhan izinkan, tapi bukan dari dia. Gitu. Paling sederhana, orang-orang semacam ini akan bikin kita jauh dari Tuhan. Akan bikin kita jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Yang kayak gini-gini biasanya harus dikorbankan. So, saya berkali-kali ngomong ini dan saya gak akan bosan. Untuk yang pacaran gak seiman, untuk yang lagi dekat dengan yang gak seiman, tinggalkan. Ya, korbankan, tanda kutip, mereka. Jangan biarkan mereka merusak hidupmu. Kak, merusak hidup tega banget ya, of course. Kita semakin jauh dari Tuhan, semakin rusak hidup kita. Semakin jauh dari Tuhan, semakin hancur hidup kita. Saya ingat waktu live sama Om Amos. Om Amos bilang, kalau mau berhenti berbuat dosa, bangun pagi baca Alkitab, malam sebelum tidur baca Alkitab. Waktunya bebas. Tapi ya, of course, gak cuma semenit. 15-30 menit. Betapa berkuasanya firman Tuhan. Betapa indahnya persekutuan intim kita dengan Tuhan Yesus. Saya berkali-kali share ini juga. Anehnya, kita bangun tidur masih ngantuk ya, baca firman. Aduh, nanti aja deh Tuhan Yesus, pas sudah segeran ya, biar kasih yang terbaik. Baca firman ngantuk, nge-live dikit, buka HP, langsung agak seger ya, bisa ya gitu. Itu membuktikan bahwa daging ini butuh didisiplinkan. Ini membuktikan bahwa kita butuh usaha untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan jangan takut teman-teman, jangan ngerasa ini terlalu sulit, terlalu berat. No, Roh Kudus yang akan kuatkan kok. Roh Kudus yang akan bimbing dari hari ke hari.
kesaksian pribadi saya, berapa kali saya main HP gitu. Mulai kelamaan, Roh Kudus bisikin kok, yuk stop yuk main HP-nya yuk, ngobrol sama aku yuk. Indah banget ya. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk semakin mendekat, semakin mempelajari firman Tuhan. Semakin bergaul intim dan karib dengan Dia. Itulah indahnya Roh Kudus. So, pastikan teman-teman sudah memberikan yang terbaik dalam usaha untuk mendekat dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Pengenalan gak bisa diwakilkan. Gak bisa berharap, wah Kak Randy semakin diurapi, gue kecipratan dikit ya urapannya. Gak bisa teman-teman. Of course, urapan berkat turun dari pemimpin, tapi dalam hal keintiman, dalam hal pengenalan, harus kita sendiri yang maju. Jangan minta-minta tolong orang lain. Yakobus 4 ayat 8 jelas menulis, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Mendekat itu bicara tentang usaha, tentang sesuatu yang kita lakukan. Nggak bisa natural aja. Ya, yuk semakin dekat dengan Tuhan. Di masa-masa ini penting banget untuk makin dekat sama Tuhan Yesus. Penting banget untuk melakukan yang terbaik untuk bisa mendekat sama Tuhan. Dekat sama manusia aja butuh usaha kan. Yang lagi PDKT kan, wah bolak-balik, berjam-jam beliin makanan, keluar uang dan lain-lain. Buat Tuhan, masa kita nggak mau lakukan yang lebih baik? Harus bisa, ya. Kedua, memberikan yang terbaik dalam pelayanan. So, apa yang Tuhan Yesus taruh di hati teman-teman? Pelayanan apa sih yang bisa kita lakukan di masa-masa ini? Saya tuh percaya banget anak Tuhan tuh gak mungkin kebingungan. Di masa-masa pandemik ini justru kita mengencourage, membimbing, menguatkan orang-orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Saya percaya anak Tuhan tuh gak akan ikut-ikutan komen di Instagram atau bikin postingan yang gak ada kerjaan, gak ada duit, gak ada harapan. Anak Tuhan stabil-stabil aja. Of course, pekerjaan mungkin berkurang, pendapatan penghasilan mungkin berkurang, tapi itu gak menjadikan kita hopeless. Enggak. Kita tetap berpegang sama Tuhan Yesus. Kita tetap teguh. Kalau kita hidup benar, pasti dipelihara. Dan saya ngomong ini bukan sebuah kesombongan, tapi ini fakta firman Tuhan, teman-teman. Jadi jangan takut. Di masa-masa ini justru kita harus semakin semangat melayani. Melayani bicara tentang mengasihi sesama, bukan hanya mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita pelayanan tuh jangan cuma mikir untuk Tuhan. Of course, semuanya untuk Tuhan. Kalau 3:23 balik lagi. Tapi juga untuk sesama. Di masa-masa ini apa saja yang kita sudah lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada sesama. Saya percaya anak Tuhan tuh nggak bisa gitu. Lagi ada masalah di luar kesulitan, kita cuma di dalam kamar, Tuhan makasih ya saya aman. Tolong jaga saya seperti ini aja Tuhan. Udah saya aman aja. Ya, nggak bisa. Anak Tuhan tuh dengar ada kesulitan, dengar ada masalah, jiwanya tuh pengen nolong. Aduh Tuhan, apa yang bisa saya lakukan ya? Tuhan, apa yang bisa saya kontribusikan? Minimal gue harus ngobrol sama nih orang, minimal gue harus doain dia, minimal gue bisa kuatkan dia, minimal gue bisa bantu sebisa gue. Sekali lagi saya ngerti di masa ini semuanya mengalami kesulitan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bantu orang, teman-teman. Kita pasti bisa. Dan kita harus bisa. Saya percaya, terus memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan adalah salah satu wujud kita mengasihi sesama. Sekali lagi, memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan adalah salah satu wujud terbesar, wujud kasih terbesar yang bisa kita lakukan untuk sesama. Kalau kita lagi dekat sama seseorang, biasanya kita ceritakan juga orang-orang yang dekat sama kita. Ya nggak? Saya dekat sama seseorang, saya akan cerita orang tua saya, papa mama saya. Dan ini bukan direncanain tapi natural aja. Lo harus kenal bokap nyokap gue, orangnya baik banget, lembut banget, cinta Tuhan. Sekarang saya udah menikah, tanpa disadari saya akan terus cerita tentang istri saya. Bukan gombal, tapi sekali lagi natural. Nah, kalau kita mengasihi jiwa-jiwa itu, nggak ada sosok yang lebih sempurna yang bisa kita ceritakan selain Tuhan Yesus, selain firman Tuhan. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, kita juga mau mereka diselamatkan seperti kita. Tapi Kak, saya minoritas. Kalau saya cerita tentang Tuhan Yesus, dimusuhin. Teman-teman, seringkali ini udah ketakutan duluan ya, asumsi duluan gitu. Jangan takut bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita kan nggak menjelekkan agama atau kepercayaan lain. Kita menceritakan sosok yang mengubah hidup kita, sosok yang mencintai kita. Di saat orang lain ninggalin kita, di saat kita kesepian, di saat kita lagi sedih, ada ini loh, ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat gue. Lo mau kenal nggak sama dia? Nggak mau. Ya udah, kita udah sampein teman-teman. Kita udah menunjukkan cinta kita sama mereka. Selebihnya biar Tuhan Yesus yang bekerja. Anak Tuhan nggak suka maksa, tapi anak Tuhan nggak minder sama Tuhan Yesusnya. Kita bangga sama Tuhan Yesus. Kita nggak akan malu menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Sekali lagi, itu wujud kasih terbesar kita. Sebagai penutup, kita buka sama-sama yuk di Titus 2 ayat 15. Saya tunggu semuanya. Ya, hopefully dari tadi teman-teman dengar sharing ini, Alkitab di tangan ya.
Atau kalau Alkitabnya di HP, HP-nya di tangan, tapi bukan buku yang lain ya. Titus 2 ayat 15. Oke. Bentar lagi. Ada yang belum dapat. Right. Baca bareng-bareng yuk. 3, 2, 1. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala apa? Kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap kau rendah. Dalam New Living Translation dan bahasa Inggris pada umumnya dituliskan authority, wibawa. Anak Tuhan tuh punya wibawa dari Tuhan, punya urapan. Dalam bahasa dunianya karisma, tapi kita percaya itu urapan, wibawa ilahi. Anak Tuhan punya itu, teman-teman. Manfaatkan. Jangan untuk jadi playboy. Jangan untuk mempengaruhi orang lain untuk jadi budakmu. Enggak. Manfaatkan untuk membawa mereka kepada Yesus. Beritakanlah Injil. Nasihatilah. Gimana kita mau menasehati kalau kita gak intim sama Tuhan Yesus? Gimana kita mau menasehati kalau kita jarang baca firman Tuhan? Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Banyak anak Tuhan gak mau dipandang rendah, tapi sorry to say, hidupnya memang gak keren. Hidupnya memang gak benar. Ngomongnya masih jorok, masih kotor, masih kasar. Gonta-ganti pasangan. Mohon maaf, masih ngerokok. Kalau kita masih melakukan dosa-dosa itu secara rutin, ya orang akan menganggap kita rendah, teman-teman. Direndahkan itu nggak enak. Tapi lebih gak enak lagi menyakiti hati Tuhan Yesus. So, pastikan hari ini, jam berapapun teman-teman nonton video ini, hari apapun kalian nonton video ini, berdoa supaya Roh Kudus memberikan kepada kita roh yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Roh yang ingin selalu mendekat kepada Tuhan Yesus. Roh yang ingin selalu memberikan yang terbaik dalam melayani. Roh yang ingin selalu memberitakan Injil. Dan lebih dari memberitakan Injil, kita juga harus menjadi Injil itu sendiri. Menjadi surat-surat Kristus terbuka di akhir zaman ini. Orang lihat hidup kita, mereka ngerasain sesuatu yang berbeda. Saya nggak akan bosan ngomong ini. Teman-teman kalian, keluarga kalian, bahkan orang tua kalian mungkin belum kenal Yesus, tapi mereka bisa lihat Yesus dalam diri kalian. Dan mereka akhirnya penasaran, nggak bisa tahan untuk mau dong kenal Yesusmu itu, mau dong ke gereja, mau dong baca firman Tuhan, mau dong dengar lagu rohani. Itu buahnya aja. Keintiman, kepekaan di akhir zaman ini sangat penting untuk kita, teman-teman. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang bodoh. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang gak ngerti kehendak Tuhan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang panikan, yang khawatir, yang ketakutan terus. Jangan salah paham. Kalau khawatir, takut, cerita sama Tuhan Yesus. Tapi kalau sebagian besar dalam hidupmu terus takut, terus khawatir, terus bingung, ada yang salah. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kasih, kekuatan dan ketertiban. Pastikan kita berubah. Pastikan kita mau berubah. Saya pun mau terus diubah agar semakin serupa seperti Yesus. Harapan saya, Giving My Best tidak hanya menjadi sekedar tema, tapi menjadi sebuah nilai yang terus kita hidupi dari hari ke hari. Dan ketika nanti, amin, Tuhan Yesus izinkan kita beribadah bersama lagi, bertemu bersama lagi, pastikan setiap dari kalian, pelayan Tuhan kah, jemaat kah, apapun profesi teman-teman, selalu berikan yang terbaik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya salah satu bukti kami jadi anak-anak-Mu adalah kami memberikan yang terbaik. Karena Engkau selalu berikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami gak layak dapat yang terbaik, tapi Engkau selalu berikan yang terbaik, yang bahkan melebihi segala sesuatu yang dapat kami pikirkan. Makasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang baik mampukan kami, mampukan teman-teman. Kami ini seringkali lupa, tapi Roh Kudus tolong ingatkan kami untuk bisa selalu memberikan yang terbaik. Bawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Bawa kami untuk semakin excellent dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami Tuhan. Dan jadikan kami pemberita-pemberita Injil yang ulung di akhir zaman ini. Sehingga itu gak hanya menjadi tugas pendeta atau kakak pembina kami, tapi benar-benar Tuhan Yesus jadi tugas kami bersama sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Urapi kami, berikan kami kekuatan, kemampuan,
dalam nama Yesus. Amin. See you, God bless you all.